Dan insya Allah untuk mempersingkat waktu kita memanfaatkan waktu yang ada. Langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk membawakan materi pengantar sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab insya Allah. Maka silakan pemirsa share link yang sudah didapatkan. Dan jika ada pertanyaan seputar akidah dan pemikiran, walaupun di luar dari tema ini, tapi masih tentang seputar akidah dan pemikiran, silakan dikirimkan melalui kolom komentar live Zoom kita. Barakallahu fikum. Langsung saja kita persilakan Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah kita mulai Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tes suara Kami, dulu. kami mohon maaf Ustaz, jaringan kurang bagus. Barakallahu fikum. Bagaimana suara saya? Sebelum Jelas kita Ustaz, mulai jelas. cek suara Alhamdulillah. dulu. Oh, Amirullah. Suara Alhamdulillah. kami jelas? Suaranya jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Mulai nih. Langsung saja kita persilakan Ustaz. Fadal. Falifadilatil Ustaz. Faliyatafadhal bisyukura wa majurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa konsultasi Syariah Wahda Islamiyah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa memberikan taufik, kesehatan, kekuatan iman, dan kekuatan fisik, dan senantiasa menjaga kita dari segala keburukan. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun ya, nikmat-nikmat dunia kadang terasa kurang karena memang telah ditetapkan oleh Allah kadarnya. Akan tetapi yang kita selalu syukuri adalah senantiasa nikmat-nikmat iman, nikmat pada jiwa kita yang masih ada pada diri kita. Yang sebagaimana mengatakan sekiranya anak-anak raja itu mengetahui kenikmatan yang kita rasakan dengan keimanan, maka mereka akan merampas dengan paksa. Maka mari kita bangga, mari kita bersyukur dengan nikmat iman ini yang merupakan ya, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus juga nikmat menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih terus berada pada kafilah-kafilah para penuntut ilmu bersama penuntut ilmu dengan berbagai sarana, ya, membaca buku, hadir dalam majelis ta'lim secara langsung, dan ini yang utama, ya, maupun secara tidak langsung, ya, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Mari kita jaga dan mari kita ajak keluarga-keluarga kita untuk senantiasa menuntut ilmu, karena selagi kita menuntut ilmu maka kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terbuka dan pintu-pintu surga akan senantiasa ya dimudahkan untuk kita raih. Baik para pemirsa konsultasi syariah, semoga Allah merahmati kita semua. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, barang siapa yang ya ihsa ya, maka akan masuk dalam syurga. Apa yang maksudnya ihsa?
Ya, ulama berbeda pendapat, tapi kesimpulannya bahwa ihsa itu diantaranya adalah menghafalnya, ya, tapi bukan cukup dengan menghafal, ya, tapi juga memahami maknanya dan beribadah, ya, dengan berdoa, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya mengaplikasikan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalkan Allah Maha Penyayang, maka konsekuensinya adalah kita dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki jiwa penyayang, ya, kepada orang yang ada di sekitar kita. Para pemirsa konsultasi syariah, semoga Allah merahmati kita. Ya, mari kita, ya, di antara ilmu yang terpenting yang perlu kita berikan perhatian yang besar, ya, serius, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini 99 nama, bukan eh, pembatasan, ya, bukan pembatasan. Bahkan nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya, ya. Tapi ini hanya 99 info, pemberitahuan bahwasanya siapa yang menghafal, memahami, beramal dengannya, beribadah dengannya, maka akan masuk dalam surga. Termasuk yang akan kita bahas pada malam ini itu adalah nama yang eh, tidak ada dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Dan tidak ada hadis yang menyebutkan secara, ya, eh, rinci 99 nama ini. Intinya kita mempelajari, memahami, menghafal 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan jika mau menghafal lebih, maka tentu lebih lebih baik. Ya, tentu lebih lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat indah, ya, kehidupan kita ketika kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut Abu Razin. Ya Rasulullah, awayadhaku ar-Rabb, apakah Allah itu tertawa? Maka Rasul menjawab, na'am, ya. Lalu beliau mengatakan, qultu lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Ya, maka kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Rob yang tertawa. Ya, jadi ada optimisme dalam dirinya bahwa kalau Allah itu Maha Penyayang, maka kita tidak boleh berputus asa. Tapi juga kita memahami bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan, sehingga kita juga perlu berhati-hati. Jadi kita menggabungkan antara, ya, roja, al-khauf wa raja. Nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas itu al-muqaddimuh wal muakhirah. Ya, dalam matan Ar-Rauh wa Raihan, ya, fi nadmi Asma'ir Rahman, ya, salah satu matan yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan bahwa, ya, rahmaka ya hasibu ya muqaddimu, ya, muakhirun bayanu antal hakamu. Disebutkan di sini beberapa nama, di antaranya rahmatmu ya hasib, yang maha memberikan balasan, muqaddimu yang maha mendahulukan, ya, wal muakhir yang maha mengakhirkan, ya, menjadikan belakang, menjadikan maju, terdepan, yang menjadikan mundur atau mengakhirkan. Ya, jadi nama ini, ya, disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, yang penulis ya kitab Fiqh Husman Husna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar menyebutkan bahwa nama ini, kedua nama ini disebutkan dalam hadis ya, yang sahih dalam beberapa ya hadis. Kebanyakannya doa. Di antaranya hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kan yad'u bihadzal doa. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah berdoa dengan doa ini. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, wa israfi fi amri, berlebihan dalam urusanku. Kemudian di akhirnya antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya, engkau lah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau lah yang maha ya kuasa atas segala sesuatu. Kemudian hadis Ali radhiyallahu anhu fi wasfi li salatin nabi. Ya. Hadis Ali yang ketika mensifatkan ya salat Nabi ya, beliau menyebutkan bahwa di antara doa iftitah Nabi yaitu doa ya yang dibaca oleh Nabi di akhir salatnya antara tasyahud dengan salam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhir. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah saya lakukan dan ya yang telah saya lakukan dan sekiranya akan terjadi ya. Wa ma asrartu, dosa yang saya sembunyikan dan yang saya nampakkan. Wa ma asraftu, dan sifat berlebihan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu ya daripada diriku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau lah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Dua nama ini ya serangkai, berlawanan tapi dia serangkai. Artinya harus bersandi, tidak boleh terpisah. Ya, dan di sinilah kesempurnaannya ketika dua hal yang berlawanan ini itu bersandi. Disitulah titik kesempurnaannya. Kesempurnaan. Ketika hanya sebutkan satu, hanya satu saja yang maha mendahulukan, maka dan tanpa diikutkan dengan maha mengakhirkan, maka belum sempurna. Ya. Jadi kesempurnaannya ketika dua nama ini disandingkan, bisa disandingkan. Ya. Dan kedua nama ini menunjukkan kesempurnaan ya kehendak Allah, ya kudrah maha kuasa Allah, ilmu dan hikmah. Bahwasanya Allah menetapkan ya mendahulukan dan mengakhirkan ini sesuai dengan ilmu ya dan hikmah ya dan hikmah dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan bahwa yang dimaksud mendahulukan dan mengakhirkan itu terbagi dua. Yang pertama, Allah mendahulukan dan mengakhirkan pada perkara kauniyah, yaitu pada perkara yang berkaitan dengan alam, ya, berkaitan dengan alam makhluk secara umum semuanya. Ya. Ya, misalkan di sini sebutkan seperti Allah ya mendahulukan sebagian makhluk dari yang lainnya dan mengakhirkan sebagian dari yang lainnya, seperti ya takdimul asbab ala musabbibatiha. Ya, jadi didahulukannya sebab dulu, kemudian ya hasil daripada sebab itu. Didahulukan syarat dari yang dipersyaratkan. Dari yang dipersyaratkan. Nah, ini ya,
yang disebut dengan eh, takdim wa takhir al-kauni. Misalkan Allah mendahulukan ciptaan al-qalam, ya pena, daripada yang lainnya. Tentu dengan hikmahnya, dengan hikmah. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kenapa Allah mendahulukan ini? Kenapa Allah mengakhirkan ini semua, ya, apa? Kita yakini ada hikmah di balik hal tersebut. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahwasanya ini kebetulan dimajukan, kebetulan tidak ada. Semua itu penuh dengan hikmah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita yakini itu, sekalipun hikmah tersebut kadang tidak, ya, nampak pada diri kita atau tidak kita ketahui, tapi selalu kita yakin bahwa, ya, dari segala kitab Allah itu ada hikmah di balik hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya, ini bisa terjadi pada perkara syariat, mendahulukan Allah mendahulukan mengakhirkan pada perkara syariat, seperti pada perkara, ya, ketaatan, ya, termasuknya pada beberapa orang-orang yang Allah dahulukan daripada yang lainnya. Seperti misalkan Allah mendahulukan para nabi, menjadikan para nabi ini lebih utama daripada, ya, semua, ya, manusia, semua makhluk. Kemudian para nabi ini juga ada, ya, sebagian lebih, ya, didahulukan dari yang lainnya. Makanya ada ulul azmi minar rusul. Ya, kemudian, ya, ada yang paling afdal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada sebagian hamba ada Allah yang eh, apa, tinggikan, ada Allah yang dahulukan, ada Allah jadikan dia lebih utama daripada yang lain, daripada yang lain. Nah, wa qaddamahum fil ilm. Tapi kenapa Allah mendahulukan mereka? Kenapa Allah menunjukkan mereka lebih utama? Ya, tentu bukan karena eh, apa, penilaian dunia, ya, penilaian dunia. Nah, tapi semua itu tentang karena ilmu. Ya, lebih dulu didahulukan karena mereka berilmu. Ya, yarfa'illahu allazina amanu, ya, minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan, ya, orang-orang yang diberikan ilmu. Iman, ya, diangkat karena keimanan. Mereka didahulukan karena amalan, akhlak, ya, dan akhlak mereka. Kemudian juga Allah, ya, Allah mengakhirkan, menjadikan terbelakang, ya, sebagian orang dari yang lainnya. Tentu semua ini karena hikmah, yang mana Allah mendahulukan yang dikehendakinya dari hambanya, ya, dan mengakhirkan dari, ya, apa yang Allah kehendaki sesuai dengan keadilannya. Jadi Allah, ya, mendahulukan sesuai dengan rahmatnya, karena rahmat Allah, dan Allah mengakhirkan karena keadilan Allah SWT. Jadi tidak ada orang yang terzolimi. Jadi Allah, ya, tidak sesuai keadilannya. Bahasa ini berhak, ini berhak. Tidak ada orang yang dizolimi. Tidak ada orang yang dizolimi. Semua mendapatkan apa yang berhak, ya, ya, untuk mereka dapatkan. Kemudian penulis menyebutkan bahwa kalau kita melihat, ya, jadi dalam hadis yang kita sebutkan tadi di awal bahwa dua nama ini disebutkan pada tiga hadis, semuanya tentang doa. Jadi nama ini mengikuti, ya, sebelumnya berupa eh, pengakuan atas dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Lalu di akhir pengakuan itu kita menyebutkan nama ini, ya, sebutkan nama ini. Jadi
Dua nama ini ada pada hadis tentang ya permohonan ampunan atas seluruh dosa ya yang dilakukan, seluruh dosa yang dilakukan. Apa kaitannya? Ya, baik yang seluruh dosa ya. Jadi ada dosa yang eh, ya yang pernah kita lakukan, ya yang akan dilakukan, dosa yang tersembunyi, dosa yang nampak, ya yang eh, tidak disengaja, yang disengaja, ya. Ini semua kita meminta ampunan dari seluruh dosa dan jenis-jenisnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa anna dzunub tubiqul abdah wa tuakhirah, bahwa dosa-dosa itu ya itu membinasakan dan menjadikan manusia itu terbelakang, mundur, menjadikan manusia itu ya berada di akhir, tidak maju, tapi dia mundur ke belakang, ya tidak maju ke depan. Apa yang menjadikan mereka seperti itu adalah dosa, adalah dosa. Adapun ampunan Allah, ya permaafan Allah itulah yang akan ya menjadikan seorang itu maju. Ya. Dosanya dihapus, maka dia akan maju, ya akan terdepan dan akan terangkat derajatnya, akan terangkat derajatnya. Jadi kaitan kenapa di akhir ya doa ini permohonan ampunan dari seluruh dosa ya dan jenis-jenisnya kita detailkan, dosa yang kita sengaja, tidak sengaja, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, ya kemudian di akhirnya Allah maha mendahulukan, mengakhirkan, ya seakan-akan bahwa ya sebab Allah mengakhirkan adalah dosa dan sebab Allah memajukan adalah ya ampunan Allah subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa ya, kita ini berada, hati kita ini berada di antara ya, jari jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menjadikan ya, hati ini lurus, maka Allah akan menjadikan lurus. Tapi jika Allah hendaki hati ini menyimpang, maka hati ini akan menyimpang. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang eh, penting untuk kita selalu baca, panjatkan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya yang bisa memajukan, bisa mengakhirkan hati kita, ya kokohkan, tetapkan hati-hati kita pada agamamu. Wal mizanu biyadir rahman, dan timbangan itu di tangan Allah yang maha pengasih, yang yakhfadu wa yarfa, yang Allah bisa merendahkan, bisa mengangkat, bisa mengangkat. Para pemirsa konsultasi syariah, semoga Allah memberikan rahmat dan taufik kepada kita, ya, bahwa ya, keyakinan kita bahwa semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Itu semua ya berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadikan kita putus asa. Sehingga mengatakan kalau seperti itu tidak usah kita uh, berbuat karena Allah sudah tetapkan. Ya, karena ada juga orang yang berpemikiran seperti itu, orang-orang yang tertipu ya, dan tidak mau memperbaiki dirinya dan mencari alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Selain kita meyakini ketetapan, tapi kita juga harus memaksimalkan usaha kita. Wal abdu ma hadza muhtila bazli al musa'i nafi'ah. Ya, seorang hamba ya bersama dengan keyakinannya bahwa semua pada ketetapan Allah, ya hidayah,
ya orang dapat hidayah, mulia, ya, mundur, hina, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga perlu untuk mengerahkan usaha pada hal-hal yang bermanfaat dan melakukan perkara-perkara amal-amal soleh yang dengannya Allah bisa menjadikan kita maju, ya, dan mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hal-hal yang buruk, ya, yang bisa menjadikan seorang itu mundur, ya, dan terjatuh pada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayataqaddamu aw yata'akhkhar." Ya, bagi siapa di antara kalian yang ingin, ya, maju maupun yang ini menjadi mundur. Yataqaddamu bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih. Ya, maju menjadi terdepan dengan melakukan amalan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ya, yang bisa mendekatkan dia pada keridhaan Allah. Ya, wa yata'akhir, oh yata'akhir, atau dia memilih mundur, ya, dengan melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian buah daripada keimanan eh, pada nama Allah ini, apa buah yang akan kita dapatkan ketika kita meyakini, ya, memahami nama-nama nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim wal Muakhir. Di antara buah yang akan kita dapatkan adalah, ya, kamaludzul baina yaday, ketundukan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Kita tunduk, bergantung, berharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami, maka kita, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah selanjutnya adalah wa quwwatut tam' fi ma indahu, antusiasme, ya. Mohon maaf sepertinya baru-baru jaringan, ya, kita lanjut, ya, sedikit lagi, ya. Kemudian buah setelah kita pertama tadi ketundukan yang sempurna, kemudian buah yang kedua adalah quwwatut tam', antusiasme, semangat yang tinggi, ya, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, ketinggian derajat, Allah memajukan kita, menjadikan kita ini antusias, ya, meraih pahala, meraih akhirat. Ya, jangan sampai kita lebih antusias meraih dunia daripada meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf min, juga menjadikan kita takut. Takut jangan sampai Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diakhirkan, orang-orang yang dijadikan mundur disebabkan karena dosa-dosa kita. Karena kalau kita, dan ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditakuti oleh manusia pasti akan menghindar dari hal itu, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takut bukan menghindar, malah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul ya'as, dan juga tidak putus asa. Ketika kita memahami nama ini, maka kita tidak putus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga tidak merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa aman, ya, bahwasanya kita sudah baik, ya, kita sudah ini, kita tidak akan menyimpang, itu tidak boleh. Harus kita selalu waspada dan menjaga keimanan kita. Nah, kemudian terakhir, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara buah daripada keimanan, ya, terhadap dua nama ini adalah antusiasme mendahulukan
apa yang Allah dahulukan, ya, dan mengakhirkan apa yang Allah takhirkan. Jadi tidak dalam bahkan dalam perkara syariat, misalkan, ya, contohnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mulai sa'i, ya, sa'i dari Safa dan Marwah, ya. Beliau ketika memulai sa'i itu, di antara yang beliau baca adalah, ya, nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami ini memulai apa yang Allah mulai dengannya. Jadi semangat kita sekarang adalah mengikuti, ya, perkara-perkara syariat. Misalkan kita berwudu, ya, yang mana didahulukan, ya, yang mana diakhirkan. Maka kita semangat di situ. Ya, jangan sampai semangat, ya, pada merubah hukum-hukum Allah SWT. Apa yang Allah dahulukan kita akhirkan, apa yang akhir kita dahulukan, ya. Nah, makanya, ya, misalkan perkara salat, ya, ya sebanyak ditanyakan, ya, dan pernah juga kita dulu seperti itu, tidak salat, ya, jadi ya salat subuhnya misalkan ditinggalkan, ya, nanti lakukan di subuh selanjutnya, ya, jadi dia duhur dulu, asar dulu, maghrib dulu, baru isya dulu, subuhnya itu nanti besoknya, jadi dia belakang. Padahal, ya, yang didahulukan tetap, ya, waktu sholat yang belum kita lakukan, sebelum lakukan sholat yang eh, setelahnya. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan bahwa di antara buah daripada memahami nama Allah ini adalah kita mengutamakan, mendahulukan, ya, mencintai orang-orang yang Allah cintai, ya, dan kita membenci orang yang Allah benci, ya. Jadi kita mencintai ulama, mencintai para ustadz, ya, memuliakan mereka, ya, termasuk, dan tidak, ya, memuliakan mereka betul-betul ulama, ya, ulama yang mengikuti ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang benar, ya. Ya, jangan sampai karena kata ulama ini bisa dipakai untuk ulama, ya, eh, yang benar dan ulama yang batil, ya. Jadi lihat, oh, ulama ajarannya apa? Oh, ini ajarannya eh, mengajarkan pada syarat-syarat yang benar. Oh, ini mengajarkan pada, ya, misalkan, ya, kalau musta'an mengajak untuk, ya, eh, melakukan perayaan agama lain secara bersama-sama, ya. Maka pada saat itu kita tidak mengikutinya. Jadi mari kita antusiasme untuk apa yang Allah cintai, ulama Allah cintai, ya, ulama-ulama apa, mengajar kebaikan, ya, mengajar mari kita cintai mereka, mari kita dahulukan mereka, mari kita hormati mereka, ya, dan orang-orang yang Allah benci, ya, dari para artis, content creator yang saat ini, ya, demi cuan mereka rela untuk menerjang larangan Allah dengan eh, melakukan, ya, hal yang terlaknat, misalkan laki-laki, ya, berperilaku perempuan, perempuan berperilaku laki, dan dengan musik-musik, ya. Maka jangan sampai yang ini yang kita, ya, bangga-banggakan, ini yang kita, ya, cintai, sedangkan para, ya, pelaku kebaikan itu kita berikan hal yang biasa-biasa saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencari, ya, melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimajukan, orang-orang yang dijadikan terdepan dengan ketaatan-ketaatan itu, dan semoga Allah menjadikan kita mencintai para pelaku-pelaku kebaikan, ya, dan mengikuti mereka, dan semoga Allah menjauhkan kita dari, ya, perkara-perkara menyimpang yang bisa menjadikan kita mundur, yang bisa dan bisa menjadikan kita diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik, syukran wa jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz kita di malam hari ini.
atas materi pengantar yang telah disampaikan. Eh, apakah suara kami putus-putus, Ustaz? Jelas-jelas. Karena ada Suara saya ya jelas-jelas. Ah, sinyal tanda lemah ini, mudah-mudahan lancar. lancar-lancar. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Eh, kita masuk pada sesi kedua. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas materinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Lalu kita persilakan kepada para pemirsa yang memiliki pertanyaan di malam hari ini seputar akidah dan pemikiran, ya, atau seputar tema kita, bisa mengirimkannya melalui kolom komentar live Zoom. Baik, kita langsung masuk Ustaz. Ada pertanyaan yang pertama dari hamba Allah melalui call center WhatsApp. Eh, pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang rezeki. Ya, lalu Ya, maha mendahulukan mengapa sebagian tetangga saya yang jarang beribadah, jarang sholat, apalagi di masjid, itu didahulukan sukses dan kayanya dibandingkan saya yang sudah berusaha taat dan menjaga ibadah saya. Mohon nasihatnya, Ustaz. ya, cukup. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz. Baik, kami jawab ya. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz. Bismillah. Eh, timbangan kita ya, pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, timbangan kita ya pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah Al-Fajr ya. Bagaimana di situ ada timbangan manusia ya. Timbangan manusia dalam eh, ya, dalam memahami apakah Allah mencintai atau tidak ya. Timbangan manusia ya. Tapi itu ya dalam dicelah oleh Allah SWT dalam surah Al-Fajr ya. Nah, eh, sebutkan kita fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Tapi manusia jika diuji oleh Rabbnya, fa'akramahu, Allah muliakan, Allah berikan nikmat, fayaqul rabbi akraman. Maka dia menyebutkan bahwa Allah itu memuliakan saya. Wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi ketika diuji, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan bagi dia rezeki. Fayaqul rabbi ahan. Lalu dia mengatakan, ya Rabbku menjadikan saya hina. Saya hina. Jadi ya, standar kecintaan Allah kepada hamba itu bukan pada perkara dunia, karena bukan pada perkara dunia. Karena sekiranya pada perkara dunia maka tidak akan diberikan kecuali pada orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya ya bahkan orang yang tidak beriman seperti yang dikatakan tetangganya ya eh, orang-orang yang tidak orang-orang non muslim mereka ya saudagar kaya raya tapi ya standar kenyataan Allah bukan pernah hal itu. Ada yang sebenarnya istidraj. Istidraj itu adalah ya seakan-akan Allah mengulur-ulur mereka ya lalu kemudian seketika akan dicabut ya rezeki tersebut sehingga mereka merasa terhentak ya terhentak maka ya selagi
kita dekat kepada Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun dalam masalah dunia, ya kita perlu bersabar, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Ya. Maksimalkan usaha dan tetap memiliki sifat qanaah, ya, merasa cukup. Ketika kita sudah berusaha, kita mendapatkan ya kadar yang telah Allah tetapkan, kita syukuri, kita terima hal itu, kita terima hal itu setelah kita memaksimalkan usaha sudah itu yang Allah tetapkan bagi kita, Allah tetapkan bagi kita. Nah, dan hilangkan eh, apa pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Eh, Misalkan yang mengatakan tadi bahwa jika tetangganya tidak rajin tapi hartanya ini, ya, semua sudah ditetapkan pada, tapi kita punya nikmat yang sebesar yaitu berupa keimanan, ya. Yang tadi itu belum tentu Allah cinta ketika Allah memberikan dunia pada seseorang. Lagi saat ini, ya, eh, apa bahkan terbukanya dunia itu fitnah juga kadang, ya. Bisa jadi Allah mengakhirkan rezeki kita, ya, itu dengan hikmah yang Allah ketahui, yang ketika ya kita ya mendapatkan itu sejadi kita kemudian eh, tidak lagi ya seperti dulu, tidak lagi ya eh, dekat seperti dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu ketika mengakhirkan rezeki seseorang, Allah memberikan ini bagi orang yang beriman, maka itu semua ada hikmah yang Allah ya, telah tetapkan pada keputusannya. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz, syukran atas jawabannya dan nasihatnya. Silakan para pemirsa yang masih ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar live sub kita. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaannya jika sudah masuk. Baik, kita lanjut di WhatsApp, Ustaz. Masih ada pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih dari hamba Allah. eh, Tentang usaha dan kesuksesan, Ustaz. Ya. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah sukses itu adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan, dan apakah kerja keras itu memiliki pengaruh dalam kesuksesan, Ustaz? Ya, ataukah memang semua itu sudah ditakdirkan seperti itu? Baik. Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Ya, takdir kita tidak mengetahui ya apa yang Allah tetapkan bagi kita. Ya. Takdir itu adalah misteri, Ya. Eh, Adapun dalam masalah usaha, ini terkait dengan ya tawakal ya, terkait dengan tawakal. Eh, yang mana kita dalam berusaha, ya, selain berusaha kita juga harus bertawakal. Ya. Dua-duanya ini satu kesatuan. Adapun tawakal saja tanpa usaha ini disebut dengan tawakul. Tawakul, ya, itu ya merasa tawakal pada sebenarnya dia tidak bertawakal karena tidak serta usaha. Usaha saja tanpa tawakal ini adalah kesombongan. Ini adalah kesombongan. Ya, ini adalah kesombongan. Ya, jadi rezeki ini telah ditetapkan semua. Nanti kita tidak tahu rezeki kita yang ditetapkan bagaimana. Yang bagaimana rezekinya. Ya. Maka kita maksimalkan usaha, ya, dan semua sudah ditetapkan. Setelah kita maksimalkan usaha, ya, eh, bisa jadi Allah dengan usaha, ya, maksimal itu ya, memberikan apa yang kita dapatkan, ya, bisa jadi Allah belum memberikan hal tersebut, dan tidak ada kepastian bahwa ketika kita
maksimalkan usaha, ya, lalu kemudian kita akan mendapatkan hal seperti itu. Tapi maksimalkan, ya, ya maksimal saja, ya, apa, belum pasti apalagi memang yang tidak melakukan suatu usaha. Tapi rezeki Allah SWT, ya, kadang eh, ya juga datang ketika usaha minimal. Intinya Allah SWT telah menetapkan sesuatu hal yang eh, rezeki telah ditetapkan. Ya, ini ada pertanyaan Mas ya. Sudah, Ustaz? Oh Ya, iya, barakallahu baik, Ustaz. fiik. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom komentar live Zoom, Ustaz, dari Ya. Abdullah Kasar. Apa standar kesuksesan menurut Ustadz? Ya, kan ada kasus beberapa ikhwah dan akhwat hari ini jatuh pada bisnis yang melanggar syariat mungkin karena mengejar cuan, mengejar keuntungan dalam usaha. Kesuksesan yang kita maksud adalah kesuksesan di dunia, ya, dan di akhirat. Kesuksesan di dunia, ya, dan di akhirat. Kesuksesan dunia yang juga kita ingin dapatkan di akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali dengan pada rel kebenaran, ya, dan tidak akan didapatkan, ya, dengan melakukan hal-hal yang menyimpang, hal yang menyimpang. Bisa jadi yang seperti itu sukses di dunia dia dapatkan di dunia, tapi di akhirat tidak mungkin akan mereka dapatkan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Sehingga kita perlu berhati-hati saat ini, ya, bersifat wara, ya, harus bersifat wara, ya. Makanya memang, ya, amalan-amalan hati itu perlu kita pahami dengan baik, pelajari. Sebagian kita perhatian pada masalah sholatnya bagus, ya, tapi, ya, eh, perhatian kita pada amalan hati ini juga harus seperti itu, karena di ibadah juga kepada Allah SWT, seperti qanaah, wara, zuhud, ya, khauf, raja, itu semua juga perlu kita pelajari dan kita, ya, lakukan. Kita beribadah dan sholat, zakat, kita juga harus beribadah dengan, ya, amalan-amalan hati kita, ya, dan amalan hati kita dengan sifat wara, dengan sifat tawadu, ya, dan itu banyak. Dan ini yang kita krisis saat ini, itu, ya, kita tidak mempelajari amalan-amalan hati, sehingga, ya, ibadah-ibadah fisik kita ini kadang juga kurang menyentuh, ya, kurang memberikan manfaat karena hilangnya atau apa, hanya ada rukun-rukun fikihnya, tapi rohnya itu tidak ada, rohnya itu tidak ada, ya. Ya, intinya adalah kesuksesan, ya, kita berdoa, ya, berusaha dengan perkara-perkara yang halal, ya, dan yang halal sangat banyak yang terbuka. Jangan sampai dia ada mengatakan bahwa keadaan saat ini itu kalau kita mau jujur tidak akan bisa, ya, itu, ya, suudzon, itulah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau jujur sangat banyak, ya, bisa kita berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang saat ini, ya, kita berada pada fase-fase yang berbahaya, ya, terbukanya dunia, ya, kata semua, ya, mal faqru, ya, bukanlah kefakiran saya takutkan kepada kalian, tapi yang saya tunggu ketika dibentangkan, dibukakan pada kalian, ya, kesenangan-kesenangan dunia, ya, yang kalian berlomba-lomba, ya, pada hal itu, sehingga, ya, melalaikan kita pada perkara akhirat. Tapi, ya, jangan sampai disalahpahami bahwa kita tidak mau, ya, mengejar, tidak mau mencari duit, tidak, kita bersemangat tapi pada koridor yang benar, ya, yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, ya. Jadi kita tetap semangat, ya, jika ada usaha-usaha yang kita, ya, semangat pada hal itu, karena kita banyak ibadah-ibadah, ya, yang kita butuh, ya, support, ya, dana,
khususnya saat ini misalkan kita tentu ingin membantu saudara kita di Sumatera ya. Ya, kita ingin berikan, tapi kita terkendala. Sekiranya kita miliki banyak, kita bisa bantu maksimal saudara kita di sana. Ya. Cuma ya, eh, ini karena kita bersama Sumatera, ya, Rasulullah SAW semoga ini bisa mengetuk hati kita. Ya pernah satu ketika ya meminta para sahabat untuk berinfak. Lalu kemudian ya, sahabat ya, kurang merespon. Tidak. Akhirnya wajah beliau itu seperti ada kekecewaan. Ada kekecewaan. Lalu sahabat melihat hal itu di raut wajah Rasulullah SAW. Lalu sahabat setelah melihat itu mulai berinfak. Akhirnya raut wajah Rasulullah itu berubah menjadi cerah, menjadi senang. Ya, subhanallah. Kalau Rasulullah hidup di masa kita ini dan melihat umatnya ini tidak bergerak ya, untuk membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah, bukan hanya raut muka ya, sejak Rasulullah bisa sampai menangis ya karena eh, tidak bergerak. Padahal ini sudah depan mata mereka sangat butuh ya. Maka mari kita gembirakan wajah Rasulullah, senangkan dengan kita saling mendukung, saling membantu saudara-saudara kita. Ya. Ini karena kita bicara dan ya, ada keterkaitan itu. Barakallahu fikum. Baik, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah barakallahu fikum. Dan tiga pertanyaan di malam hari mungkin mencukupkan pertemuan kita Ustaz karena tidak ada lagi yang masuk Jazakallah. di malam hari ini dan Barakallahu fikum. sudah 9:57. Kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas materi pengantar dan kebersamaannya menjawab pertanyaan di malam hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di malam hari ini yang telah meramaikan konsultasi kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum fajazakumul khair kepada semua juga ya. Jazakumullah khair.